Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa membeli gulai. Berhitung 1, 2, 3. Video segera segera kita kita mulai. Hai, aku Nada. Aku Say. Dan aku Ervina yang paling comel. Idi. Hihihihi. Kami dari kelompok 7 dan 8 Mata kuliah sejarah agama-agama. Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Salatiga. yang akan membahas tentang apa guys? Kami akan membahas tentang ajaran Konfusianisme dan Taoisme. Selamat menonton. Konfusianisme atau lebih dikenal dengan agama Konghucu merupakan agama tertua di Cina. Konfusianisme disebarkan oleh filsuf besar dari Cina, yaitu Konfusius atau Kongzi. Konfusianisme berperan penting dalam sejarah Cina. Nilai-nilai Konfusius sangat berakar dalam setiap ritual-ritual penting dalam keluarga maupun kelompok kekerabatan. Seluruh kehidupan dan tingkah laku keluarga, adat istiadat, ritual, jaringan sosial masyarakat terpadu dalam pranata politik, ekonomi, sosial Konfusianisme tertata menurut ajaran agung, yaitu terdapat dalam kitab Dekshu. Terdapat banyak tokoh besar lainnya selain Kongzi, misalnya Mengzi. Beliau dianggap sebagai Konfusius Agung nomor 2 setelah Kongzi. Selanjutnya ada Sun Yi. Ia percaya bahwa pendidikan berfungsi untuk mengubah sifat jahat menjadi baik. Lalu ada Tung Chung-su. Tung dikenal sebagai sosok yang menciptakan ideologi negara Han dengan memadukan gagasan etika Konghucu. Konsep-konsep dasar Konfusianisme. Yang pertama yaitu Zhengming atau pembenaran. Prinsip ini pada dasarnya sederhana. Setiap realitas pasti mempunyai identitas. Jika nama itu disalahgunakan, maka akan mendapat kekacauan dalam segala hal. Yang kedua yaitu Yi atau kebajikan. Menurut Konfusius, motivasi dasar setiap manusia utama adalah menegakkan kebajikan. Yang ketiga yaitu Ren atau kebaikan manusiawi. Adalah ajarannya menunjukkan kualitas atau perbuatan baik dari manusia yang berbudi luhur, yang tidak hanya mempedulikan diri sendiri. Yang keempat ada Xiao atau respect, yaitu rasa hormat yang harus ditunjukkan oleh orang yang muda kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah Li atau ritual. Konsep Li mempunyai makna yang sangat luas, bisa berarti sopan santun, segala adat kebiasaan, dan sampai dengan institusi-institusi sosial politik yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu Tianming atau perintah langit. Tianming dipahami sebagai nasib, takdir atau keputusan langit, tetapi kerap juga ditafsirkan sebagai mandat kaisar. Selanjutnya yaitu Taoisme. Mungkin masyarakat Indonesia banyak yang belum tahu tentang Taoisme, karena dari ketiga agama nasional yang berasal dari Cina ini, cuma Taoisme yang belum dijadikan agama resmi di Indonesia. Akar-akar pemikiran Taoisme telah ada sebelum masa Konfusianisme. Akan tetapi, bentuk Taoisme yang lebih sistematis berupa aliran filsafat muncul kira-kira pada 3 abad sebelum Masehi. Taoisme memberikan pengaruh besar selama dinasti Tang pada tahun 618-907 Masehi. Pada saat Kaisar Xuanzong memerintah, Taoisme ditetapkan sebagai agama nasional Tiongkok. Pendiri ajaran Taoisme adalah filsuf terkenal Tiongkok, yaitu Lao Tse. Beliau adalah pengawas urusan arsip di perpustakaan kerajaan. Lao Tse dengan ketekunannya mempelajari buku-buku kuno dan membentuk pendapatnya sendiri tentang agama dan filsafat. Kitab acuan yang digunakan penganut Taoisme adalah Tao Te Ching, yang ditulis oleh Lao Tse pada abad 6 sebelum Masehi. Tao Te Ching berisikan puisi yang menyajikan cara sederhana mengikuti Tao dan menjalani hidup damai dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Alih-alih berjuang melawan kehidupan dan orang lain, seseorang dapat menyerah pada keadaan dan membiarkan hal-hal yang tidak terlalu penting pergi. Alih-alih bersikeras bahwa seseorang benar sepanjang waktu, seseorang dapat mengosongkan diri dari kebanggaan semacam itu dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Alih-alih berpegang teguh pada pola kepercayaan lama dan bergantung pada masa lalu, seseorang dapat bersandar pada ide-ide baru dan cara hidup baru. Selain Lao Tse, terdapat tokoh-tokoh besar Taoisme lainnya yaitu Zhuangzi, yang terkenal akan kearifan dan kecerdasannya. Hua Tuo, beliau terkenal dengan ilmu pengobatannya dan menjadi salah satu pakar ilmu pengobatan operasi di Tiongkok pada zaman tersebut, dan masih banyak lagi tentunya. Konsep-konsep dasar Taoisme. Yang pertama yaitu Te. Te mengandung 3 unsur. Pertama, suatu kekuatan yang dimiliki cenderung memberi kekuatan kepada orang lain. Yang kedua,
Jujur sebagai kecenderungan sikap dan perilaku yang tercerminkan pada kesucian hati yang murni. Dan yang ketiga adalah kasih sayang. Selanjutnya adalah Wu Wei. Menurut Chan Susum, Wu Wei adalah tanpa bertindak. Maksudnya, tidak memaksa atau mendesak hanya menurut wataknya sendiri, yaitu menurut kodrat alam, seperti juga seluruh alam berkembang tanpa bertindak, tanpa mendorong, dan tanpa menolak apapun. Yang ketiga adalah Pu atau Po. Pu atau Po adalah sederhana, bersahaja, murni, dan belum terpengaruh kebudayaan dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu Sengren. Sengren atau manusia suci merupakan penjelmaan dari sikap atau tindakan Wu Wei. Sengren pada hakikatnya adalah manusia yang dapat menyatu dengan Tao. Sekian video dari kami. Kalau ada yang mau menambahkan atau membenarkan, silahkan ke kolom komentar. Jangan lupa like dan komennya. See See you. Makan malam pakai ketan. Cakep. Sampai jumpa di lain kesempatan.